Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan bagian dari bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Iya, kunci determinasi itu apa sih? Kunci ini yaitu bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah diamati. Kemudian sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. 3. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. 4. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. 5. Kunci pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna yang relatif. Contohnya ada di bawah ini. Pernyataan 1A dan 1B dimulai dengan kata yang sama, yaitu tumbuhan. Kemudian nomor 2A, 2B juga akar. Nomor 3A dan 3B juga dimulai dengan tulang daun. Kemudian yang keempat juga dimulai dengan batang. Seperti itu. Selanjutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam satu kelompok tertentu. Pengelompokan ini disusun secara runut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari mengenai prinsip dan klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi atau sistematik. Prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut kingdom. Ada beberapa sistem klasifikasi organisme yang dikemukakan oleh para ilmuwan hingga saat ini, yaitu klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom, serta 6 kingdom. Namun kita akan membahas hingga 5 kingdom saja. Yang pertama, klasifikasi 2 kingdom. Ilmuwan dari Yunani yaitu Aristoteles adalah yang pertama memperkenalkan sistem klasifikasi pada organisme, di mana dia membagi organisme menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom plantae, yaitu tumbuhan, dan kingdom animalia atau hewan. Kingdom plantae memiliki semua tumbuhan, tidak dapat bergerak tentunya, dan kingdom animalia meliputi semua hewan yang dapat bergerak. Kendati demikian, sistem klasifikasi 2 kingdom ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, tidak bisa membedakan organisme eukariotik dan prokariotik, organisme uniseluler dan multiseluler, serta organisme fotosintetik dan organisme non-fotosintetik. Kemudian, banyak makhluk hidup yang tidak termasuk dalam kategori manapun. Selanjutnya, tidak menggunakan karakteristik lain seperti struktur sel, sifat dinding sel, cara memperoleh makanan, habitat, reproduksi, dan hubungan evolusi dengan pengklasifikasian. Selanjutnya ada klasifikasi 3 kingdom dan 4 kingdom. Sistem klasifikasi 3 kingdom ditandai dengan adanya kelompok organisme yang tidak termasuk dalam kingdom tumbuhan maupun hewan seperti euglena dan jamur lendir. Oleh karena itu, organisme tersebut dikelompokkan ke dalam kingdom baru, yaitu kingdom protista. Klasifikasi 3 kingdom ini diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi kebangsaan Jerman, di mana ada 3 klasifikasi organisme, yaitu plantae, tumbuhan, animalia, hewan, dan protista. Kemudian, klasifikasi 4 kingdom. Klasifikasi 4 kingdom muncul setelah ditemukannya mikroskop elektron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada organisme yang tidak memiliki membran inti, yaitu prokariot, dan ada yang memiliki membran inti, eukariot. Maka organisme prokariot seperti bakteri dimasukkan ke dalam kelompok yang baru, yaitu kingdom Monera.
Selanjutnya, klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969, di mana dia mengusulkan bahwa fungi atau jamur harus dikelompokkan ke dalam kingdom sendiri karena fungi tidak dapat berfotosintesis dan tidak memiliki zat hijau daun, melainkan menyerap nutrisi dari organisme lain. Nah, selain itu, fungi juga berbeda dengan tumbuhan dalam beberapa hal seperti komponen dinding sel dan cara reproduksi. Maka, dalam klasifikasi 5 kingdom ini menjadi pelantai, tumbuhan, 2 animalia atau hewan, 3 protista, selanjutnya monera, dan yang terakhir adalah fungi, jamur.